Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi mengenai materi hak cipta. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta, seseorang atau beberapa orang yang atas aspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi. Pemegang, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut. Hak cipta timbul secara otomatis. 1. Perlindungan hak cipta sejak ciptaan dilahirkan. 2. Tidak harus melalui pendaftaran atau deklaratif. 3. Pendaftaran dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan terhadap isi, arti, maksud, atau bentuk. Sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. 2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya. 3. Hak cipta tidak dapat disita. Konsep dasar hak cipta. Hak-hak kepemilikan non-fisik yang terdiri atas hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait. Hak ekonomi. Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak moral. Hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Hak terkait. Hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku, prosedur perekam suara, dan lembaga penyiaran. Peralihan hak cipta dan lisensi hak cipta. Peralihan hak cipta melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lisensi hak cipta. Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya adalah peralihan hak cipta dan lisensi hak cipta. Peralihan hak cipta terdiri dari pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu lisensi hak cipta adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Lingkup berlakunya hak cipta yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Contoh 1, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 3, seni rupa dalam segala bentuk seni rupa
seperti seni tulis, pahat, dan patung. 4. Seni batik. 5. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 6. Arsitektur. 7. Ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya. 8. Alat peraga. 9. Peta. 10. Terjemahan, tafsir, saduram, dan bung rampai. Lingkup berlakunya hak cipta yang berlaku selama 50 tahun setelah diumumkan. 1. Program komputer. 2. Sinematografi. 3. Fotografi. 4. Database. 5. Pewajahan karya tulis. Lingkup berlakunya hak cipta yang berlaku tanpa batas waktu, seperti folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti hikayat, dongeng, legenda, dan karya seni lainnya. Bentuk pelanggaran hak cipta ada 2, yaitu versi IKP dan versi asiri. Di versi IKP ada 2, yaitu pembajakan dan plagiat. Pembajakan adalah memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin, dan plagiat adalah mengambil atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Kedua, versi asiri. Counterfeit adalah memperbanyak album yang laku di pasaran dengan meniru persis cover dan kesemuanya. Pirate adalah mengumpulkan lagu-lagu yang laku di pasaran dalam satu album. Bootleg adalah merekam pertunjukan langsung atau live show. Selanjutnya yaitu bentuk penyelesaian sengketa hak cipta. Nomor 1, gugatan perdata, tindakan perdana, dan penetapan sementara pengadilan. Contoh kasus pelanggaran hak cipta pada hak cipta novel. Contoh hak cipta novel sering terjadi adalah terkait pembajakan. Salah satu novelis yang pernah mengeluh tentang pelanggaran hak cipta ini adalah Andrea Hirata dengan novelnya Laskar Pelangi. Andrea pernah mengeluhkan tentang banyaknya pembajakan Laskar Pelangi, bahkan jumlahnya sebanyak 4 kali lipat. Beliau juga pernah ditawari bukunya sendiri versi bajakan, sampai diminta tanda tangan pada novel bajakan. Contoh kasus pelanggaran hak cipta pada hak cipta lagu. Lagu milik Rahmawati KKI Putri Cantika atau yang akrab disapa KKI yang berjudul Keke Bukan Boneka berhasil merajai tangga video YouTube selama hampir sepekan. Usai perselisihan lagu tersebut, kabar tak sedap pun mulai bermunculan. Ketika lagu tersebut dianggap meniru lagu milik Rini Wulandari yang berjudul Aku Bukan Boneka. Rans Leo sebagai pengamat musik tanah air merespon kontroversi lagu KKI ini berpotensi masuk ke ranah hukum karena berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.